Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, teman-teman, kali ini saya mau berbagi tentang gagalnya saya gitu ya dalam merawat dan menjaga pertumbuhan anggur ini agar tetap sehat gitu ya, agar tetap vigor, agar cepat berbakti gitu ya. Dan ini ada berlaku untuk beberapa batang pohon anggur yang memang sepertinya saya yang kurang teliti atau media tanamnya yang kurang bagus atau apalah itu gitu ya. Banyak banget faktor-faktor yang membuat anggur ini tidak tumbuh sesuai dengan yang saya harapkan gitu ya. Tonton terus ya teman-teman, jangan di skip, oke ya. Nah teman-teman, ini saya mau berbagi tentang kesalahan-kesalahan saya sebagai pemula penghobi anggur. Ini sepertinya ya, ini rangkuman yang saya bikin setelah 6 bulan. Ini 6 bulan ya teman-teman ya, umurnya Laura ini 6 bulan. Jadi yang bisa saya sepertinya gitu ya, yang bisa saya tangkap kesalahan yang telah saya lakukan itu adalah, yang pertama itu adalah di media tanamnya gitu. Memang media tanamnya itu porsinya sudah saya coba sesuai dengan arahan-arahan para suhu gitu ya. Cuman salahnya saya, kohenya itu pertama tidak saya fermentasi, terus arang sekamnya sedikit sekali, terus juga tidak saya kasih M4 juga. Akar bambunya ada, humus bambunya ada, cuman itu tidak saya aduk dengan rata teman-teman. Jadi misalkan nih pas di awal itu saya di paling bawahnya itu jadi kayak saya tumpuk berlapis gitu loh teman-teman. Yang di bawahnya kue sapi, terus setelah itu arang sekam, setelah itu lagi humus bambu. Jadi yang paling atasnya itu humus bambu saya kasih itu. Jadi ini enggak saya aduk waktu itu karena ini kan ada sekitar berapa pohon gitu, lumayan ada sekitar 30 atau 35an, dan kebetulan ini saya ngerjainnya sendiri gitu, jadi nyambi-nyambi gitu teman-teman. Jadi ada beberapa yang memang udah saya aduk rata gitu ya, aduk rata gitu, jadi sirkulasi dalam media tanamnya itu bagus. Terus juga ada yang sudah saya kasih M4, jadi ada beberapa yang terlewatkan seperti itu, dan ini salah satunya yang terlewatkan, yang media tanamnya itu tidak terlalu seperti yang lain seperti itu. Nah selain itu kayaknya karena waktu itu pertumbuhannya bagus nih teman-teman, daunnya besar hijau gitu ya, jadi saya kan kepedean gitu ya, nggak saya spray dengan fungisida. Padahal sebaiknya itu seminggu sekali di spray lah, atau kalau memang udah benar-benar khatam dengan ilmu anggur ya mungkin ada ilmunya yang lain gitu ya. Cuman kalau saya kayaknya sih karena memang kurang spray dengan fungisida gitu, karena setelah saya tanam anggurnya ini ada waktu itu saya tanam sekitar bulan akhir Juli kalau saya nggak salah, dan itu hujannya bisa dibilang terus menerus teman-teman, jarang banget yang nggak hujan gitu. Makanya pertumbuhannya jadi melambat itu karena pertama akarnya agak gerak gitu ya. Pas dibongkar ini metannya itu benar-benar lembek, nggak ada nggak gerak gitu akarnya itu. Nah karena dia lembek gitu kayaknya jamurnya jadi berkembang nih dari bawah teman-teman. Jadi kalaupun saya spray di atas, yang di bawahnya nggak saya siram juga dengan fungi gitu ya, ya tetap aja berkembang juga. Ini menurut saya loh ya, nggak tahu juga gimana benernya gitu. Makanya bagi teman-teman pemula itu metannya itu harus benar-benar sehat gitu, poros
itu harus benar-benar dijaga, jangan sampai kayak saya nih gagal akhirnya jadi kerdil. Terus juga kalau pertumbuhannya terlihat mulai agak kena jamur, itu langsung spray aja gitu. Atau untuk meminimalisir dia kena jamur itu ya dirutinkan aja teman-teman untuk spray fungisidanya setiap minggu. Terus inseknya juga seperti itu. Nah, untuk anggur ini nggak semuanya juga teman-teman yang kena, ada beberapa varian itu bahkan ya biasa aja gitu, nggak sampai yang kerdil atau apa, kena jamur gitu ya. Kayak Fresh itu ya sehat-sehat aja gitu ya, kayak Sanskerta juga bagus-bagus aja gitu. Mungkin ada juga beberapa varian itu yang kebal terhadap cuaca kita nih, yang hujan terus menerus ya dia nggak masalah gitu. Ada juga varian yang memang rentan terhadap penyakit seperti jamur atau nggak terlalu kuat terhadap hujan seperti itu. Nah, bagi teman-teman pemula nih yang memang ilmunya masih sedikit kayak saya gitu ya, mungkin ada baiknya juga pakai atap UV gitu, atau memang harus benar-benar dipelajari banget deh karakteristik dari varian yang teman-teman tanam gitu. Nah, ini adalah varian Basanti yang awalnya juga kerdil banget teman-teman, pertumbuhannya itu benar-benar stuck gitu ya. Yang lainnya udah ada tersiernya, yang ini masih begini-begini aja gitu. Jadi waktu itu juga saya bongkar metannya, dan sama kayak Laura tadi itu metannya itu benar-benar lembek gitu. Lembek, akarnya nggak gerak, pucuk-pucuk aktifnya itu juga kalaupun tumbuh itu nggak gerak gitu teman-teman, stuck, nggak gerak dia. Makanya saya pindahin ke polybag. Ini metannya juga udah saya benerin gitu ya, terus yang di lubang tanamnya itu juga udah saya ganti lagi metannya, dibenerin, diaduk, kasih E4 kohenya itu difermentasi lah pokoknya teman-teman, di peram dulu sekitar berapa minggu atau bulan atau berapa lama lah terserah, yang penting dijaga sirkulasi udaranya agar bisa gerak dan bisa nafas lah gitu akar anggurnya. Nah, ini adalah varian Kyoho, ini saya bongkar juga. Ada Ara 15 juga, itu saya bongkar juga karena pertumbuhannya ya begini-begini aja teman-teman gitu. Nah, seperti ini. Awalnya Basanti itu juga seperti itu teman-teman. Nah, ini sekarang pertumbuhannya sudah mulai hijau, sudah mulai bagus, dan tunasnya juga udah ada yang mulai tumbuh gitu. Jadi buat teman-teman, ini saya belajar dari pengalaman saya sendiri ya, itu memang sebaiknya dibongkar aja dulu kalau memang pertumbuhannya itu sangat kerdil sekali dan sangat lambat sekali gitu. Karena mau ditunggu sampai kapan gitu kan, kita tungguin terus, kita spray terus, kita ini terus ya. Kalau permasalahannya itu adalah di media tanamnya, ya mau nggak mau harus dibongkar gitu. Gambling juga sih teman-teman sebenarnya bongkar itu, karena waktu itu pernah saya bongkar, ada juga yang saya bongkar terus saya pindahin ke polybag yang mati juga. Nah, ini adalah varian Jupiter yang waktu itu stuck juga. Kalau Jupiter ini pas waktu awal beli memang dia udah ya kerdil, kayaknya memang udah sakit juga gitu. Jadi pas waktu saya pindahin, waktu itu kan memang udah layak tanam ke lahan gitu. Nah, pas saya pindahin itu ternyata awal-awalan teman-teman, kalau dibiarin itu udah mati pasti. Makanya ini saya pindahin. Ini umurnya juga udah 6 bulan teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau menanam anggur, itu benar-benar bibit pas waktu beli itu bibitnya itu harus benar-benar bagus teman-teman, jangan ada yang kena jamur gitu. Karena kalau udah kena itu perawatannya lumayan teman-teman, kecuali memang ilmunya udah sangat-sangat tinggi sekali. Maka ya sah-sah aja buat beli gitu ya. Buat beli yang nggak sehat juga mungkin karena ilmunya sudah mumpuni ya bisa mengobati gitu. Nah, jadi gitu ya teman-temannya, kesalahannya di metannya tolong dipelihara, dijaga benar-benar, terus funginya jalan gitu. Bibit, kalau beli bibit itu harus benar-benar yang bagus, yang sehat. Oke ya teman-teman ya, sekian dulu cerita kegagalan dari saya dalam merawat anggur.
Semoga teman-teman bisa lebih bagus lagi dalam menanam anggur, merawat dan segala macamnya gitu ya. Oke, jangan lupa di like, subscribe juga, komentar juga buat suhu yang sudah sangat-sangat berpengalaman. Ya cerita-cerita lagi mana bagusnya ini nanam anggur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.